muncul tentara-tentara anak baru. Tentara anak baru yang di 99 nggak ada. 99 mereka masih bayi. Masih bayi, betul-betul ya. Gimana Pak kemunculan itu? Dengan militansi yang lebih tinggi, konsolidasi taktis di lapangan lebih baik. Ya. Terus saya tertarik, saya pergi ya, saya masih dulu saya punya wawancara dengan tentara-tentara masih jalan kan saya rekam-rekam gitu yang tahun 99. Yang baru nih saya mau tahu kok belajar di mana. Nah, ketika saya tanya kalian di mana, kenapa kalian maju lagi? Jauh mereka, terus saya papi, yang dulu kan giliran papi, sekarang giliran kita. Terus kalian ini belajar cepat banget, tahu ini mobilisasinya lebih cepat dari dulu. Rupanya memang dalam komunitas yang tersegregasi, pembelajaran transfer skill dan knowledge, konflik itu, kebencian, kemarahan itu, kan mereka duduk, bertumbuh dan mereka mendengar, dulu kita serang ke sana. Cara bikin bom rakitannya begini, cara pakai senjatanya begini, mobilisasi strateginya begini. Jadi ketika jadi ya, tidak ada lagi ini kalau saya dulu kan masih sebelahnya muslim, masih teriak bawang putih kurang, gitu, bisa lagi enggak. Makanya ada yang sempat katakan bahwa pola segregasi ini memang untuk sementara aman begitu katanya, tapi di kemudian hari bisa memicu juga begitu. Betul, itu sangat apa. Makanya saya katakan kita nggak bisa lagi tukar guling sudah terjadi. Kita nggak bisa lagi kembalikan segregasi, integrasi wilayah ya seperti dulu. Ya segregasi ada pada desa-desa ada, tapi ya wilayah-wilayah campuran itu nggak bisa dikembalikan. Nah, karena itu kita harus mencari model mengelola integrasi atau kemajemukan pada wilayah-wilayah tersegregasi pasca konflik. Ya. Ya segregasi kan bukan di sini aja, di North America aja, mana enclave Hispanic, mana enclave mana enclave Caucasian, kan jelas sekali begitu ya. Dan kadang-kadang lucu juga lihat mereka integrasinya terjadi di ruang-ruang publik itu seperti apa, sekolah-sekolah dan cuma saya bilang ke teman-teman, kita harus lihat ini sebagai peluang menawarkan model-model kerja untuk memperkuat integrasi sosial. Segregasi sudah terjadi by place. Kita sasar sekarang segregasi by mind atau mentally. Orang tidak boleh tersegregasi di sini sekalipun dia hidup tersegregasi secara gitu. Makanya ada program-program seperti live in kita bikin, itu untuk lintas batas tinggal, mengalami perjumpaan. Pak Jeki, kalau di timur bukannya kawin mawin itu salah satu bentuk peredam juga kan? Kawin lintas agama itu. Itu di Ambon dulu gimana sih, Maluku? Selama konflik juga ada kawin lintas agama. Ada soal. Ada soal ya. Artinya tegang juga. Tetap tegang. Tegang juga, tetapi dia tidak sampai masalah besar. Satu aktivis perempuan yang Muslim, koordinator kamp pengungsi Muslim terbesar di tengah konflik datang ke saya. Saya mau menikah, pindah agama. Lo ngaco lo, tetap aja. Ini nggak boleh. Tapi dia tetap menikah. Sama teman lain dia pergi menikah sebenarnya. Dan sekarang udah bisa kembali interaksi lagi dengan teman-teman yang Muslim dan lain-lain. Ada juga yang Kristen yang jadi Muslim. Itu udah jadi sesuatu yang sangat berat. Ada ketegangan tetapi tidak sampai konflik atau apa. Karena kan banyak analisa menunjukkan bahwa kenapa di timur itu pada saat konflik antar agama relatif kecil, karena kawin antar agama. Itu juga. Itu memberikan pemahaman. Sebenarnya bukan cuma kawin mawin, Bung, tapi relasi keluarga yang lintas agama. Relasi keluarga. Karena misalnya saya Manu Putih, ada Manu Putih yang Muslim, ada Manu Putih Kristen. Betul. Tapi juga kawin mawin itu itu bisa, apalagi kayak Maluku Tenggara itu ya. Itu adat-adatnya lebih kuat dari sekedar agama begitu ya. Memang Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu, Undang-Undang Perkawinan itu memang kemudian memberikan
memberikan kontribusi bagi kemudian segregasi antar agama gitu loh. Karena orang harus kawin berdasarkan agama, satu agama. Iya. Tapi ya karena butuh kearifan banyak orang kan bahwa ya ada pentingnya juga antar agama. Ada proses-proses governing religion. Pak Jeki, jadi tadi terkait segregasi, tadi kita nggak main di ranah misalnya segregasi tempat itu nggak apa-apa berarti kita segregasi. Bisa dirubah lagi. Berarti emang nggak ada harapan untuk mengubah secara lokasi ya, secara geografi. Karena orang udah jual beli kan, udah tukar guling. Betul. Nah kami dulu, saya dengan lembaga saya dulu, kita mau berencana untuk bikin desa multikultur, ya, kampung multikultur sebagai percontohan. Misalnya di dalamnya kita udah plot 70-30 ya warga Maluku asli dari berbagai pulau, berbagai agama, ya sub etnik, ya 30 itu yang Maluku dari Sabang sampai Merauke. Nah, rumahnya dibikin situ selang-seling etnis, selang-seling agama, begitu, musola dengan kapel, pendekatan, lalu pendekatan pengembangan masyarakatnya partisipatory. Jadi mereka sendiri untuk community development-nya dikerjakan. Itu sudah didesain, ya gubernur udah dapat tempat juga. Tapi kemudian pergantian gubernur dan lain-lain untuk dibicarakan dengan. Nah saya lihat itu belum yang by design ya. Satu dua ya, Singapura bikin tapi itu di pola apartemen. HDB Pak. Apartemen Kotanya. Ya di sini percik ada tapi bukan ya. Iya, ya nggak tahu. Agak sulit kalau kita mau mengubah segregasi yang secara lokasi itu susah. Jadi lebih baik ke segregasi pikirannya aja. Ya itu yang paling utama. Karena kita juga sebenarnya segregasi wilayah dalam skala yang besar itu sudah terjadi sejak Belanda dulu. Yang penting kan katup-katup pengamannya itu terjaga. Nah kita karena itu ya saya bilang tadi kita nggak cukup untuk menghidupi dan merayakan ruang publik, ruang publik pasar, sekolah, dan lain-lain itu fasilitas-fasilitas di ruang publik ya. Tapi juga kita harus mengintervensi ruang domestik. Aktivitas ketika situasi mulai tenang kita harus bergeser untuk memperkuat dinamika lintas batasi di sana. Jadi ketika saya pakai art misalnya atau bikin sastra itu masuknya sampai ke kampung-kampung ya, atau saya bikin program peace sermon itu biasa kita ngundang pendeta, pastor, imam ya untuk bicarakan persoalan-persoalan sosial ya, aktivis HIV/AIDS misalnya yang juga mereka yang teridap datang dan ngomong secara sangat grafik di muka semua pemuka agama. Saya bilang buat sampai gelisah. Nah, nanti setelah itu kita tanyakan di mana Islam, ayatnya apa, Kristen ayatnya apa. Nah itu kita buat berpindah-pindah setiap bulan di ruang-ruang domestik sambil ngajak pemuda di sekitar. Jadi nggak bikin di ruang netral lagi. Ya, masuk ke sini, masuk ke situ. Nanti kemudian kita sepakati, suatu ketika kita sepakati bikin khotbah damai. Jadi Muslim, Katolik, Protestan, khotbah tematis pada tema yang kita diskusikan. Hari Jumat, hari Minggu, itu ibadah bersama gitu Pak? Mereka bikin tafsir masing-masing. Kemudian ada pelatihan untuk bikin khotbah Jumat, khotbah Minggu dengan tema-tema itu bagaimana menginsertnya, bagaimana ini ada pelatihan untuk itu. Sendiri-sendiri cuma temanya sama. Temanya sama. Inisiatif tokoh agama ya, lintas agama ya, dari Kristen, Katolik dan Muslim. Tapi pemerintahnya apa? Hanya menyaksikan. Ya kami ajak juga ikut. Tapi hubungan antar agama sekarang, terutama tokoh-tokoh agama gimana sekarang? Baik ya. Baik, apalagi ya kita merayakan memori dan narasi kolektif baru kan, kerjasama untuk mengakhiri konflik. Nah itu yang kita rayakan tiap kali. Dulu kan kita di Malino, dulu kan ini, oh ya juga itu. Nah itu yang mesti, memang ya dibutuhkan support ya multi
stakeholders dari pemerintah, dari pemuka agama dan lain-lain, tapi juga multi level dari level grassroots sampai ke atas. Nah, kerja merajut ini kan mensinergiskan ini semua kan memang butuh kerja ini lapangan yang sangat kuat ya. Kita mesti ajak duduk dari rumah kopi Dedikasi ini ke rumah waktu. kopi sana. Pak Pendeta,